program K2P2 kita, kader, kaderisasi dan pelayanan publik, ya. Karena PKS itu partai kader dan partai politik sekaligus. Jadi dua sayap kita ini kita ingin kuatkan, karena dengan kader-kader kita yang militan tersebut itulah kita juga bisa menyapa publik di bawah, dan dengan bantuan para kader-kader kita yang luas ya seluruh Indonesia, kita bisa melakukan pelayanan publik ya, yang merupakan program dan tugas anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Itu saya kira sebagai pengantar saya kepada semua teman-teman media yang telah hadir. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kebetulan kita waktu maghrib ya, mudah-mudahan sedikit ya, mungkin 3 menit lah kita beri waktu. Silakan. Dari kompas.com, ya, ini kan tadi pidatonya Pak Muzamil ada yang menyebut bahwa PKS itu berharap semua anggota dewan dari PKS itu tidak ada zero cash gitulah istilahnya, agar tidak mencederai kemudian PKS segala macam. Itu apakah nanti misalnya amit-amit ada anggota dewan dari PKS yang punya peristiwa hukum gitu, apakah konsekuensi dari jajaran PKS itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas dari Kompas ya. Ya kami tadi kalau Anda dengar kami punya mahkamah partai ya, dan ada juga di daerah Dewan Etik Daerah, itu di kabupaten kota, di provinsi ada Dewan Syariah Provinsi, itu bekerja secara prosedural. Kalau ada hal seperti itu, tentu pejabat publik ya akan mendapatkan ya klarifikasi. Kita panggil, kita klarifikasi dan proses. Dan itu biasa saya kira di partai, ketika pelanggaran itu berat ya memang ada sanksi yang berat ya, penggantian. Tetapi sejauh yang bersangkutan bisa memberikan klarifikasi, penjelasan kepada kita ya, dan juga karena begini, kita tidak bisa semata-mata menghukum karena persepsi publik, kita harus clear betul proses hukumnya ya. Tapi begitu itu jelas, dalam kasusnya jelas, tentu sanksi partai pun akan tegas ya. Itu sudah terjadi di kita ya, bukan 1-2 kasus ya. Saya kira itu. Ya. Ya. Tidak terkait tapi MK ini memutuskan bahwa 30% alat kelengkapan dewan ini harus suara perempuan. Kalau dari PKS sendiri tanggapannya seperti apa? Ini putusan MK yang kapan? Kemarin terbaru. Ya. Kalau memang begini ya. Ini putusan MK ini secara konstitusional itu final and binding. Ya, itu yang mau tidak mau, senang tidak senang, itu final and binding. Ya. Sehingga kalau Anda tanya apa ya, posisi kita, posisi terikat dengan konstitusi. Ya. Kita perlu menghormati itu. Ya. Apa penyikapan resmi pimpinan DPR nanti kita dengar. Tapi kalau PKS karena senang tidak senang putusan MK karena dia di konstitusi disebut final and binding, ya kita menghormatinya. Bahwa ada wacana publik, ada berbagai pendapat, itu biasa di demokrasi kita. Ya. Saya kira itu posisi kita. Ya, satu lagi ya. Terus yang kedua ini, apakah program P2 dan K2 ini apakah diyakini PKS bisa mencapai target PKS pada 2021? Keduanya ini tadi kan Presiden PKS bilang, Bapak bilang soal kereta cepat PKS pernah mengusulkan soal pansus. Nah ini kan kita tahu kereta cepat ini sekarang lagi menuai polemik. Ya. Ini apakah PKS di DPR nanti akan membuat semacam usul lagi pansus biar digulirkan di DPR terkait polemik di kereta cepat ini? Ya, soal K2P2 itu kita akan ada Rakernas tanggal 10 sampai 12 November ini, diikuti oleh seluruh struktur kita di provinsi dan kabupaten kota. Itulah pencanangan kita K2P2. Ya. Amanat Undang-Undang Parpol juga partai kader. Jadi kaderisasi itu memang kerja partai memang. Disitulah ujung tombak kita, bukan saja pejabat publik, tapi juga kita melibatkan kader kita. Yang kedua, pelayanan publik tadi. Ya.
pelayanan publik itu ya K2 P2 ini akan kita matangkan, akan kita resmikan pada November 10 sampai 12 itu. Ya. Apapun sikap kita tentang WUS, ya, PKS sudah punya sikap yang jelas, ya, dan itu terekam di DPR RI. Ya, sikap kami tentang penolakan kami pada waktu itu. Jadi kalau sekarang dinamika publik melihat itu ada catatan, ada masalah, ya aparat penegak hukum, kan kita ada KPK, ada yang lain-lain, bisa berjalan. Apakah nanti akan goal menjadi usulan pansus dan lain-lain, dinamika nanti kita di DPR. Ya, karena waktu itu juga kita cuma sendiri. Seperti IKN kita juga cuma sendiri. Anda tahu kan realita di DPR kalau kita sendiri ya belum tentu itu goal dari kita. Tetapi saya kira apa yang menjadi perdebatan publik ini perlu didalami, silakan dikaji oleh aparat penegak hukum. Ya, kalau ada kasus kan kita negara hukum, equality before the law. Apalagi ini bukan uang yang kecil kan, ya silakan saja kita hormati. Ya, mudah-mudahan kita berharap semua perencanaan ke depan, hikmahnya apa? Hikmah IKN, hikmah WUS, semua perencanaan pembangunan ke depan yang menyangkut uang yang besar milik rakyat harus direncanakan dengan baik. Itu catatan terbesar kita itu. Sehingga tidak ada program tertentu yang kita sesalkan kemudian padahal kita sudah mengeluarkan dana yang luar biasa. Itu kan dana bisa untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Itu catatan kami, kenapa kami mengangkat kembali tadi WUS dan IKN sebagai penyadaran publik bahwa PKS pernah bersuara. Maka kita mengatakan kritis, konstruktif, solutif. Tidak sekedar bagaimana kritik itu menuai tepuk tangan publik, tapi kita harus bertanggungjawabkan secara argumennya. Ya, itulah yang kita ingatkan seluruh kader PKS untuk mengambil sikap itu.